Hai, balik lagi di channel aku, Esther Wijaya. Yuk, masuk. Jadi hari ini aku mau review ke kalian, ini adalah produk Pixi BB Cream. Sebenarnya ini bukan produk terbaru, tapi ini baru bagi aku karena pertama kali aku baru cobain. Ini adalah Pixi yang For Beauty Benefits BB Cream. Nah, produknya itu kayak gini, kita langsung aja. Ini packaging kotaknya dan ini packaging produknya. Menurut aku, kalau dari segi packaging aku suka karena packagingnya itu gak berisik, simple and clean. Dan juga warna yang aku pakai di sini, kalian bisa lihat di sini maupun di keterangan di belakang. Ini warna yang aku gunakan adalah 02 krem. Kenapa? Biasanya aku pakai yang 01, cuman 01 itu tonnya di dia itu lebih ke yellow, sedangkan yang 02 itu tonnya lebih ke pink. Aku lebih cocok ton yang lebih ke pink karena kalau misalnya aku pakai sesuatu yang terlalu kuning, dia bakal buat muka aku tuh jadi kusam. Nah, seperti klaim yang di bagian depan sini, si Pixi UV Whitening ini, dia itu tuh mengandung SPF 30 dan PA+++ dan dia bisa tahan 12 jam. Dia juga bilang kalau misalnya dia itu non-comedogenic dan clinically tested. Untuk expired date, kalian bisa lihat di atas sini, dan expired date di sini adalah 2023, masih lama banget. Yang perlu kalian tahu dari produk ini adalah bahwa si BB Cream Pixi ini dia itu sudah halal dan juga di sini ada lambang halalnya di sini. Lalu dia itu dibuat di Mondom Beauty Tokyo mungkin, dan juga netonya ada 30 ml, bisa dilihat di sini juga. Untuk klaimnya itu make up tampak cerah, tidak kusam hingga 12 jam, dan juga tidak memicu timbulnya komedo. Lalu ada For Beauty Benefits, yaitu whitening, protecting, moisturizing, dan beautifying. Whitening itu dia membuat kulit tampak lebih cerah, dan juga protecting, dia mengandung SPF 30 dan PA+++ untuk menjaga kulit dari paparan sinar matahari, dan juga dia ada moisturizing agent untuk melembabkan kulit, dan juga beautifying, yaitu Fit Blend Powder, yang membuat formula itu menyatu dengan kulit kita dengan sempurna. Di kotaknya, expirednya kalian bisa lihat di sini ya, expired 2023. Nah, kalau misalnya untuk ingredients dari si BB Cream ini, ingredientsnya itu aku lihat masih ada paraben dan juga ada fragrance. Ini untuk produknya, kalian bisa buka tutupnya dan nanti dia langsung muncul kayak gini. Untuk aroma BB Cream ini, aku nggak bisa deskripsikan dia aromanya seperti apa, tapi ini yang jelas aromanya itu tidak bau banget gitu. Oke lah, wangi gitu. Ini mukaku sebelum aku pakai BB Cream, kalian bisa lihat banyak noda, bekas jerawat, dan urat. Di sini aku pakai yang Pixi nomor 02 Cream, dan kalian bisa lihat teksturnya itu sangat ringan dan mudah di blend. Ini aku total ke muka aku, dan di sini aku cuman pakai jari aja ngeblendnya karena lebih natural hasilnya. Dan juga sebenarnya mau pakai spons juga nggak apa-apa, cuman tekstur seringan ini pakai tangan pun udah oke banget. Di sini kalian bisa lihat kalau coveragenya itu light to medium, dan dia langsung mengcover muka aku yang banyak urat, dan juga dia itu sangat mudah di blendnya. Kemerah-merahan aku udah hilang, pori-pori aku juga cukup ke blur, dan sekarang di hidung. Warnanya sih cocok-cocok aja di aku yang 02 karena dia undertone-nya lebih ke pink. Di dagu aku juga blend. Kalian bisa lihat tadi ada kemerahan tapi dia tertutup dengan menggunakan si BB Cream Pixi ini. Sekarang di jidat. Di jidat aku juga blend pakai jari. Sebenarnya ini pakai jari lebih enak sih menurut aku karena teksturnya ya itu tadi ringan. Pakai spons juga nggak apa-apa, tapi aku prefer pakai jari sih. Hehe. Ini hasilnya sesudah dan sebelum, kelihatan banget bedanya. Yang sesudah itu ada efek whitening, dan muka tuh jadi terlihat lebih halus, lebih mulus, urat semua tersamarkan, noda ada satu yang gak ketutup. Kalau yang sebelum, uratnya banyak banget, bekas jerawat juga ada. Dan ya, kalian bisa lihat bedanya bagus banget. Untuk pori-pori yang sesudah itu dia cukup ke blur, nodanya itu sedikit cukup ke blur, noda bekas jerawatnya. Dan juga tuh pori-pori dibandingkan dengan yang sebelum itu lebih ke tersamarkan lah gitu. Di bawah hidung aku itu ada kemerahan yang sebelum dan aku pakaikan di tap-tap aja. Dan hasilnya seperti ini. Yang sebelum kemerahan, yang sesudah itu lebih putih dan kemerahannya hilang. Kalau yang noda hitam itu sebenarnya susah banget sih hilangnya, nggak tahu kenapa.
di tap-tap dia rada tersamarkan tapi masih tetap ada kasih hitam-hitamnya. Untuk noda itu di jerawat tinggal di tap-tap aja seperti biasa. Nah, di bawah kantong mata aku itu ada hitam-hitaman dan aku bakal pakai BB cream ini untuk nutupin. Ini aku nggak percepat supaya kalian bisa lihat proses dia nutupin si kehitaman di bawah mataku. Ini aku cuman tap-tap aja, gak berani geser karena area mata rada sensitif, jadi rada takut juga. Jadi di tap-tap dan mudah banget sih dia ngeblendnya. Dan kalian bisa lihat hasilnya yang sebelum itu gelap ya. Dan yang sesudah itu langsung jadi cerah, berubah banget. Ini sesudah make upnya, aku gak set pakai bedak. Dan hasilnya sangat menyatu di kulit aku. Warnanya juga cocok di kulit aku. Dan juga hasilnya sangat-sangat natural seperti kulit kedua kita. Nah, dalam aku nge-review si Pixi BB Cream ini ada dua kondisi yang aku udah lakukan dan aku udah coba. Jadi kondisi yang pertama itu aku tidak set bedak. Seperti yang ini aku gak set bedak, hanya saja aku set bedak di bagian hidung dan bagian sini, dimana itu tuh part yang paling berminyak di muka aku. Dan bagi kalian yang pakai kacamata, set di dekat nosepad sini. Jadi aku hanya set di bagian itu dan bagian lain itu aku nggak set. Ini aku coba pakai 10 jam tanpa aku memakai bedak. Kalau untuk segi klaimnya itu ada di belakang sini. Klaimnya itu dia kan bilang 12 jam tampak cerah dan tidak kusam. Nah itu aku hanya buktikan 10 jam aja, nanti aku bakal bilang hasilnya. Dan di sini klaimnya itu dia tuh juga bilang tidak memicu timbulnya komedo. Ini oke aja karena memang di muka aku itu komedonya tidak bertambah banyak selama aku pakai si Pixi ini. Untuk claim for beauty benefits-nya, yang pertama whitening. Whitening itu dia bilang formula two-way whitening membuat kulit tampak lebih cerah. Menurut aku benar, karena ini muka aku memang tampak lebih cerah kayak aku pakai tone up cream, padahal ini hanya BB cream saja. Yang kedua klaimnya adalah protecting. Dia mengandung SPF 30 dan PA+++ untuk menjaga kulit dari paparan sinar matahari. Menurut aku ini juga bekerja dari dalam, tapi kalau misalnya BB cream punya SPF itu adalah hal yang baik, tapi jangan lupa kalian harus pakai SPF terpisah dulu, yaitu sunscreen, baru kalian pakai yang ini. Yang ketiga, moisturizing. Dia memiliki moisturizing agent menjaga kelembapan kulit. Menurut aku klaim ini benar karena memang si finish dari BB cream ini tuh tampaknya itu agak glowy-glowy gitu, dan juga waktu kita pegang itu memang melembabkan, tapi ini juga dibilang 100% matte juga enggak, tapi ini tuh kenyal dan lembab, dan sebenarnya nggak pakai bedak pun itu oke. Jadi menurut aku klaim ini benar. Yang terakhir, beautifying, yaitu dia mengandung Fit Blend Powder membuat formula menyatu di kulit dengan sempurna. Nah, kalau kalian tidak set pakai bedak, aku setuju banget dengan klaim ini, karena dia memang seperti yang bisa dilihat, menyatu dengan sempurna dengan kulit aku, kayak semua blur, semua mulus. Jadi, benar. Selama aku menggunakan BB cream Pixi ini tanpa menggunakan bedak hanya di bagian-bagian tertentu, dia itu cukup isi pori seperti yang kalian bisa lihat di pemakaian tadi. Jadi pori-pori aku itu cukup terisi dan juga tersamarkan, padahal itu blendnya hanya pakai tangan. Dan juga dia itu finishnya itu dibilang 100% matte juga enggak, tapi ini tuh ada kenyal dan lembabnya. Nah, kalau misalnya kalian tekan-tekan gini, dia itu kenyal banget, dan di tangan kalian ada sangat sedikit transfernya. Karena itu wajar banget kalian nggak set pakai bedak, dan dia juga nggak ada klaim untuk matte. Kalau kalian nggak bedakin ini, hasilnya bakal lebih natural dan seperti kulit kedua kalian. Jadi kalau kalian nggak set bedak itu nggak dempul dan nggak cakey sama sekali. 1,5 jam aku pakai ini, di daerah hidung aku itu dia cukup sedikit lembab, tapi di daerah yang lain seperti pipi yang lain tuh masih perfect banget, masih kelihatannya bagus. Selama 7 jam aku memakai BB cream ini, jadi dia di bagian hidung itu selalu ada berminyak sedikit, tapi di bagian yang lain itu dia itu lembab, tapi bukan yang sangat-sangat berminyak. Ini masih oke banget menurut aku. Dia menyatu banget dengan kulit, sampai 7 jam pun masih kelihatannya bagus, masih nutup. Pori-pori masih keisi, cuma ya itu tadi, hidungnya agak sedikit berminyak. Dan looknya, walaupun kalian nggak set bedak, dia tuh masih natural, jadi masih kayak kulit kalian, nggak dempul dan nggak cakey. Nah, kalau jam ke-10 kalian pakai BB cream ini, dia itu akan sangat berminyak, dan itu hal yang wajar banget karena kalian tipe kulit yang normal to oily seperti aku, terus gak set bedak, dan itu wajar banget. 10 jam sangat berminyak. Looknya, finishnya itu masih natural banget. Dia ada sedikit pisah-pisah di sini, tapi itu kalian tinggal tap-tap,
dia udah kelar, udah merata lagi. Jadi 10 jam berminyak di satu muka. Kalau kalian pemakai kacamata, di bagian nosepad ini agak sedikit geser BB creamnya karena nosepad dari kacamata itu. Cuman karena kalian udah set pakai bedak, dia itu nyetak dan gesernya tuh gak sebanyak gak set pakai bedak. Jadi pasti ada geser sedikit, tapi itu oke lah. Ini aku pakai di aktivitas indoor dan juga selama 10 jam ini oke banget, tapi jam ke-10 berminyak banget. Kalau kalian coba tap muka kalian dengan tisu, itu pasti ada sangat sedikit transfer. Dan juga kalau misalnya untuk akhir-akhir ini kan kalian selalu pakai masker kan, kita selalu pakai masker, dia itu ada transfer ke maskernya si BB cream ini. Kalau kalian basuh pakai air, waktu dibasuh sih dia masih stay in place. Cuman kalau misalnya kalian udah tap-tap pakai tisu, itu ada sedikit transfer, jadi ada warna kuning-kuningnya. Nah, di sini aku bakal kasih kalian foto di mana oil controlnya si BB cream Pixi ini. Dia itu aku udah pakai 10 jam dan ini foto pemakaian 10 jam. Seperti yang kalian bisa lihat di kertas minyaknya itu super banyak minyak, bahkan aku ambil 2 kertas minyak dan semuanya itu full. Itu 10 jam pemakaian, tapi menurut aku itu juga hal yang wajar karena si BB cream ini tidak ada klaim untuk oil control, bahkan dia cuma ada klaim moisturizing. Kesimpulannya menurut aku, si BB cream ini akan lebih bagus kalau kalian tidak set menggunakan bedak dan memakai spons atau memakai tangan di blend juga nggak apa-apa. Tapi menurut aku, kalau misalnya kulit yang berminyak, sangat berminyak, menurut aku mending kalian cari produk lain yang memang klaimnya itu ada matte dan juga oil controlnya. Karena di sini dia tidak mengklaim oil control. Jadi menurut aku, ya untuk cari aman, kulit berminyak atau normal to oily seperti aku, cari yang memang oil control. Tapi menurut aku, untuk kulit kombinasi yang oily-nya cuma beberapa bagian, nggak set bedak itu masih oke banget menurut aku. Tapi kalian harus set bedak di bagian yang berminyak di kulit kalian, kalau memang kulit kalian itu kombinasi. Nah, di kondisi yang kedua ini, aku mencoba BB cream Pixi ini dengan set bedak. Di sini bedak yang aku pakai itu adalah bedak tabur. Kalau misalnya kalian set pakai bedak, si BB cream ini di muka kalian akan terlihat cakey dan kurang natural. Aku bisa bilang aku kurang suka kalau misalnya set pakai bedak. Biasanya kalau kita set pakai bedak pasti kita bawaannya aman karena dia tahan minyak. Tapi ini justru kalau misalnya kalian set pakai bedak, dia bakal geser-geser dan juga pisah-pisah di bagian sini. Padahal itu baru 3 jam pemakaian. Jadi menurut aku lebih baik jangan set pakai bedak dan hanya set di bagian tertentu dengan jumlah bedak yang super sedikit. Di muka kita, dia akan memperjelas tekstur muka kita. Kadang kan di muka kita di bagian sini atau di bagian mana ada kayak geradakan gitu, bintik-bintik. Nah, karena kita pakai bedak itu makin jelas. Kalau kita gak pakai bedak itu kayak blur aja. Nah, dia itu kalau misalnya kalian set pakai bedak pun dia masih transfer karena ya itu tadi 3 jam saja dia sudah cukup berminyak menurut aku, dan juga dia misah-misah di sini yang kelihatannya kurang natural. Kalau yang ini selama 3 jam itu ya bagian yang lain itu aku bisa bilang lembab, tapi bukan yang terlalu minyakan. Di hidung juga lembab, cuman ya itu tadi. Jadi pisah-pisah dan kalau dilihat itu hasilnya kurang bagus. Tapi itu di kulit aku ya, bisa jadi set pakai bedak di kulit kalian justru hasilnya sangat bagus. Jadi ini di pemakaian aku. Untuk kulit oily menurut aku kalau kalian mau cari aman, carilah BB cream apapun yang ada klaim oil controlnya dan jangan klaim yang moisturizing, hydrating, itu nanti bakal berminyak. Jadi segitu aja review aku tentang si Pixi BB cream ini. Semua yang aku bilang di sini adalah berdasarkan pemakaian aku. Mungkin di kalian itu beda, mungkin di kalian itu hasilnya sangat bagus kalau pakai bedak. Nah, harga BB cream ini tuh sangat murah. Harganya itu segini. Dan kalian bisa dapatkan ini di Alfamart atau di Indomaret atau di online shop juga banyak. Jadi segitu aja review aku tentang BB cream ini. Semoga kalian suka. Like kalau kalian suka. Komen kalau ada saran dan kritik untuk bangun channel ini. Subscribe untuk tonton video aku lebih banyak lagi. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi. Oke? Bye!